Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 20 ayat yang ke-13. Demikianlah dikatakan, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan orang percaya tidak terlepas dari kehidupan yang bernyanyi. Bernyanyi untuk mengungkapkan setiap perasaan, mengungkapkan setiap kondisi yang sedang ia hadapi. Karenanya menyanyi itu adalah ungkapan di mana kita bisa mengekspresikan setiap kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah kehidupan orang percaya, nyanyian itu merupakan pujian doa kepada Tuhan. Maka apapun yang menjadi setiap pergumulan kita, yang menjadi setiap tantangan kehidupan kita, maka kehidupan orang percaya itu akan diwarnai dengan nyanyian untuk menguatkan, meneguhkan, bahkan merubah kondisi kita yang dari situasi yang murung menjadi situasi yang bersukacita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita, mengingatkan kita kembali untuk datang kepada Tuhan, untuk memberikan kehidupan kita menghadap kepada Tuhan yang penuh kuasa itu. Maka kita diarahkan untuk melakukan suatu pujian. Marilah menyanyilah untuk Tuhan. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan. Bahwa kita diarahkan untuk datang menyanyi, memuji Tuhan. Tidak ada nyanyian lain, tidak ada pujian lain selain kita menyanyi dan memuji kepada Tuhan. Maka seluruh kehidupan kita, marilah kita arahkan kepada Tuhan dengan segala kondisi tantangan yang sedang kita hadapi. Tidak ada manusia yang tidak pernah menghadapi tantangan. Tidak ada manusia yang terlepas dari penderitaan. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami kekecewaan. Bahkan sampai titik yang paling puncak adalah titik di mana orang merasa putus asa dan tidak ada pengharapan. Tetapi Tuhan mau berkata kepada kita hari ini, Tuhan itu bukanlah Tuhan yang membiarkan umatnya di dalam situasi yang genting itu, dalam situasi yang penuh dengan penderitaan itu. Tetapi Tuhan akan selalu memperhatikan kehidupan kita. Maka apa yang mau kita nyanyikan, apa yang mau kita puji dari Tuhan kita, kita mengenal kembali bagaimana Allah menyertai kehidupan kita dari setiap kondisi kita, dari setiap perjalanan hidup kita. Memang Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi, tetapi Tuhan tidak membiarkan itu menjadikan kita lemah, menjadikan kita menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka apa yang mau disampaikan? Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menyertai kita. Bahkan sampai nyawa kita pun dalam tangan pengasihannya. Maka kita tidak akan terjamah oleh orang-orang jahat. Kita tidak akan pernah
disesatkan oleh orang-orang yang mau berniat jahat kepada kita. Karena Tuhan bersedia, siap sedia menyertai, melindungi setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Karena itu, bernyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, karena dialah Allah, Tuhan yang selalu menyertai kita, yang sanggup melepaskan setiap pergumulan kita, persoalan kita, pengharapan kita akan dikabulkan, dan semua yang kita mohonkan kepada Tuhan, itulah yang akan didengar, karena kita tahu Tuhanlah yang melepaskan kita dari seluruh penderitaan kita dan dari orang-orang yang berniat jahat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Engkaulah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan. Karena itu Tuhan, pakailah profesi kami, pekerjaan kami, agar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan ajarilah kami Tuhan untuk memakai seluruh yang telah Engkau berikan itu menjadi berkat, sehingga kami tidak menyia-nyiakan pekerjaan kami, profesi kami. Dan juga kami tidak menyia-nyiakan penghasilan kami. Jangan biarkan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi biarlah kehidupan kami sebagai orang percaya menjadi berkat. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami dan pekerjaan kami. Berkatilah setiap apa yang kami rencanakan dan rancangkan. Kiranya Engkau Tuhan juga memberkati setiap yang percaya kepadamu, yang dalam keadaan sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.